Balapan Le Mans sebentar lagi akan digelar, dan itu akan menjadi balapan kandang bagi Fabio Quartararo yang sebelumnya menorehkan catatan gemilang di balapan Jerez. Namun, ternyata dengan kegemilangan itu memberi efek kerugian pada pengembangan mesin V4 milik Yamaha. Dan juga ada kabar soal bagaimana seharusnya Aprilia agar tetap bisa bersaing seperti di awal musim dengan pabrikan lain. Dan terungkap visi VR46 dengan Acosta. Seperti apa? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Yamaha kini sedang berada dalam suasana yang menyenangkan. Karena di balapan terakhirnya, Fabio Quartararo menorehkan hasil yang cukup gemilang di tengah kondisi kekeringan podium. Bahkan sejak di Qatar, Quartararo sudah memberikan kejutan kepada pabrikan-pabrikan lain, meskipun akhirnya tetap kedodoran di balapan sesungguhnya. Namun, tentu saja itu adalah sinyal yang bagus untuk pabrikan Iwata itu, yang sudah menemukan formula yang dapat dijadikan acuan untuk membaik di musim ini. Jika dibandingkan dengan musim 2024 yang seolah hilang arah, setidaknya di setengah seri pertama MotoGP. Namun tentu, itu juga belum terkonfirmasi 100% sebagai keberhasilan. Karena masih harus dibuktikan di balapan-balapan selanjutnya. Dengan seri paling dekat adalah di Le Mans. Karena tampaknya performa bagus Yamaha di Jerez juga terbantu karena karakter sirkuit. Selain layoutnya yang tak ada lurusan panjang khas kelebihan dari Ducati dan juga mesin V4, juga karena cengkraman yang tinggi pada aspal yang membantu Yamaha bisa tampil dengan baik. Meskipun begitu, namun hal itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana sirkuit itu menjadi sirkuit yang dikuasai oleh Ducati. Meskipun tahun ini Ducati juga masih dominan, namun setidaknya pabrikan-pabrikan lain juga kini berpartisipasi mengisi 10 besar. Selain memang karena berkurangnya 2 motor milik Ducati. Tentu, hasilnya akan berbeda jika Ducati masih memiliki 8 motor dengan pembalap seperti Martin, Enea, dan Bezzecchi masih ada di pabrikan Bologna itu dengan GP24 yang terbukti sangat kuat karakternya. Nah, dengan semua faktor ini, tentu keberhasilan Yamaha juga tak bisa begitu saja bisa tervalidasi. Dan itulah yang membuat Project V4 akan terus berjalan dan bahkan sejauh ini sudah sesuai dengan rencana. Karena jikapun Yamaha memiliki konfigurasi inline 4 yang katakanlah bisa mengimbangi Ducati, jika nantinya Ducati atau pabrikan-pabrikan lain dengan mesin yang sama menemukan inovasi baru, maka Yamaha harus sendirian melakukan developnya untuk bisa menyamai capaiannya. Seperti yang sejauh ini dilakukan oleh Yamaha, ketika pengguna V4 melakukan inovasi, Yamaha nampak kesulitan untuk bisa menemukan formula yang setidaknya untuk mengimbanginya. Dengan keterbatasan dimensi mesin dan teknologi yang berbeda, membuat Yamaha harus berputar otak sangat keras untuk itu. Namun, dengan memiliki konfigurasi yang sama, seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Fabio Quartararo, akan lebih mudah untuk menemukan hal-hal yang mungkin bisa digunakan untuk bersaing dengan pabrikan lain. Maka dari itu, seperti yang sudah pembalap Prancis itu katakan, bahwa masa depan Yamaha sudah pasti akan menggunakan V4. Dan Max Bartolini setelah balapan Jerez juga mengkonfirmasi bahwa setidaknya paruh musim kedua tahun 2025 ini V4 baru akan turun untuk digunakan dalam balapan. Dan itu mungkin akan digunakan dalam wildcard. Direktur teknis Yamaha itu juga mengatakan bahwa jika belum ada kata oke dari para pembalap pengunci, maka hal itu belum akan digunakan oleh para pembalap reguler. Selain itu, juga masih ada halangan lain yang sekiranya mengancam. Karena Fabio Quartararo kini mendapatkan hasil-hasil yang baik di akhir-akhir ini. Karena, jika tren positif ini terkonfirmasi yang berarti Yamaha akan memiliki hasil-hasil positif lainnya di balapan-balapan mendatang, dan mendapatkan hasil yang membuatnya naik ke konsesi C, maka pembalap utama mereka tidak akan dapat menguji mesin V4 seperti pada kebijakannya saat ini. Aturannya adalah, jika sebuah tim berada di konsesi D, maka pembalap utama diizinkan untuk ikut turun dalam tes tak terbatas selama musim.
Dan ini adalah sebuah hal yang bagus untuk Yamaha dengan proyek V4-nya yang sedang dikerjakan. Karena bersamaan dengan hal itu, tentunya ketika mesin V4 sudah siap setelah tes, maka para pembalap bisa mencobanya dalam uji coba dan setidaknya mendapatkan privilege untuk bisa menyesuaikan gaya balap dan belajar untuk bisa maksimal ketika turun balapan dengan mesin V4 baru. Namun, jika berada di konsesi C, maka pembalap utama tidak akan mendapatkan kesempatan pengujian tak terbatas selama musim. Hanya ada di tanggal-tanggal uji resmi bersama pembalap pabrikan lain, yang barang tentu ini merupakan sebuah kerugian bagi para pembalap untuk menyiapkan diri menggunakan motor barunya. Itulah yang saat ini menjadi konsentrasi bagi Max Bartolini karena saat ini mesin V4-nya sudah melewati beberapa tahap pengujian dan nampaknya mendekati siap untuk turun ke lintasan. Namun hal itu bisa terhalang jika nantinya Fabio dan kawan-kawan tidak dapat mencobanya terlebih dahulu sebanyak yang dibutuhkan sebelum musim depan. Dan inilah sebuah hal positif yang nampaknya juga memberikan dampak negatif bagi perkembangannya sendiri. Tapi, senang juga sih dengan konfirmasi bahwa paruh kedua setidaknya sudah akan turun. Pasti akan seru melihat bagaimana motor baru itu turun ke lintasan. Pada penasaran gak sih? Dan kabar kedua, pendatang baru MotoGP Ai Ogura menguji banyak bagian untuk Aprilia pada hari Senin di Jerez. Dan menurutnya, pabrikan dari Noale itu harus mengumpulkan banyak informasi dari semua pengemudi untuk meningkatkan RSGP agar bisa bersaing dengan setidaknya mengimbangi Yamaha dan Honda yang kini melampauinya. Ai Ogura menjalani musim pendatang baru yang sukses di MotoGP sejauh ini. Di klasmen keseluruhan, pembalap Jepang itu saat ini berada di posisi ke-8 dengan 37 poin, menjadikan bukan hanya pendatang baru terbaik di kelasnya, tetapi juga pembalap Aprilia dengan posisi terbaik. Pembalap pabrikan Marco Bezzecchi berada satu posisi di belakang Ogura setelah akhir pekan Jerez. Di Grand Prix Jerez, Ogura finish di posisi ke-8 dan sekali lagi menjadi yang tercepat di antara pembalap RSGP. Pada hari Senin, tes resmi MotoGP melanjutkan di sirkuit The Jerez. Aprilia memberi saya beberapa bagian untuk diuji. Bagi saya itu positif. Jelas pembalap 24 tahun itu. Dia juga menggarap setup. Saya banyak mengikuti balapan di trek, tetapi itu tentang mengenal motor. Senang rasanya menjalani hari uji coba yang tepat setelah 5 akhir pekan balapan. Berbicara mengenai setup, apakah Ogura mampu lebih meningkatkan feelingnya terhadap motor dari Noale selama pengujian? Tidak untuk lintasan Jerez, tapi mungkin untuk lintasan lainnya. Kita lihat saja apakah memang begitu. Ketika dia membandingkan datanya dengan Marco Bezzecchi, apakah ada perbedaan besar? Saya rasa ada perbedaan, tapi tidak terlalu besar. Kami berdua berkendara dengan gaya yang sangat mirip, katanya. Namun, ketika saya membandingkan diri dengan Raul, Anda dapat melihat lebih banyak perbedaan dalam gaya berkendara. Apakah pembalap baru tersebut mampu memberikan masukan yang baik kepada tim tentang bagaimana yang diuji, yang bagus, dan bagaimana yang kurang bagus? Dengan kata lain, apakah dia punya cukup pengalaman untuk ini saat ini? Saya bisa merasakan apa yang mereka ubah. Tetapi saya tidak yakin apakah itu benar atau salah, sambil meringis. Itu perbedaan, tapi saya harus melakukan selangkah demi selangkah. Pembalap pabrikan Aprilia Jorge Martin absen karena cedera. Apakah Ogura merasa bahwa dalam situasi saat ini, dia dapat membantu pabrikan sebagai pembalap tim satelit dan masukannya didengarkan? Mereka seharusnya melakukannya, karena hanya ada 4 pembalap, dan mereka membutuhkan informasi sebanyak mungkin. Penting untuk mendengarkan semua pembalap, kata sang juara dunia Moto2 itu. Jika saya bisa membantu mereka dengan cara apapun, saya akan senang. Dan berita ketiga, wah, terungkap nih. Apa misi dari VR46 bersama Acosta yang terancam gagal karena 6 juta euro? Honda kini adalah salah satu pilihan utama Pedro Acosta. Jika dia meninggalkan KTM, telah dianggap sebagai tujuan yang realistis. Kisah seputar Acosta menjadi epicentrum pembalap MotoGP tahun ini. Dia dikontrak KTM hingga akhir tahun depan, yang akan menimbulkan komplikasi besar jika dia berupaya keluar. Namun Acosta dan manajernya Albert Valera terus-menerus dikaitkan akan meninggalkan pabrikan saat ini karena daya saing mereka yang menurun tahun ini. Masalah dengan perekrutan Pedro Acosta akhirnya terungkap. Sebenarnya, VR46 adalah pilihan yang jelas. Valentino Rossi melihat Acosta sebagai orang yang dapat menggagalkan upaya Marc Marquez untuk meraih gelar MotoGP lainnya pada tahun 2026, yang akan menyamai atau mengalahkan perolehannya gelar Rossi sendiri.
Tim Rossi juga memiliki akses ke satu Ducati spek pabrik, yang saat ini dipegang oleh Fabio Di Gia, yang dapat mereka gunakan untuk menggoda Acosta. Namun, mereka telah ditolak sebagai alternatif realistis untuk Acosta pada tahun 2026. Banyak pembicaraan beredar, tidak ada yang tahu, kata Gavin Ernest dari TNT Sport. Tetapi, pembicaraan umum di pedok adalah bahwa mereka sedang mencari jalan keluar. Masalahnya adalah klausul pelepasan dalam kontrak KTM-nya yang sangat-sangat tinggi. Orang bilang VR46. Tidak mungkin VR46 mau membayar 6 juta atau apapun itu untuk mengeluarkan seseorang dari kontraknya. Itu bahkan sebelum Anda menggaji pembalap itu. Saya bisa melihat pabrikan Honda akan melakukannya. Michael Laverty menambahkan, dia punya orang baik dalam kasus ini, yaitu Albert Valera. Dia akan bekerja keras, mencoba menegosiasikan sesuatu. Honda punya sumber daya dan buku seknya bisa dibuka. Honda juga dilaporkan akan mengajukan tawaran besar untuk Toprak dari Superbike. Pabrikan Jepang yang pernah perkasa itu memimpikan jajaran pembalap tangguh, memasangkan Toprak dengan Acosta. Untuk saat ini, mereka memiliki Joan Mir dan Luca Marin di motor pabrikan mereka. Johan Zarco, pembalap LCR, kerap tampil mengesankan bersama Honda. Tiba-tiba, setelah bertahun-tahun mereka di bawah standar, performa Honda musim ini telah menjadikan mereka tujuan yang menarik untuk 2026 dan seterusnya. Wah, dengan semua analisis dari berbagai media ini, nampaknya Acosta paling dekat nih ke Honda. Tapi jangan remehkan Pramac, karena bisa saja Pramac menjadi opsi yang menarik jika statusnya adalah pabrikan Yamaha, yang dimana baru saja podium. Apalagi dipegang Acosta, mungkin akan lebih atau setidaknya sama kuatnya dengan Fabio Quartararo. Atau malah dua dengan pembalap Prancis itu menggantikan Alex Rins. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.